Teman-teman hao, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Pasti teman-teman hari ini sehat ya. Oke, kembali lagi dengan Zheng Laoshi atau Elsa Laoshi. Hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu bab ketiga, pelafalan Mandarin yang kedua. Sebelum kita lanjut ke bab baru, Laoshi ingin mengajak teman-teman membuka buku teman-teman dulu. Oke. Kita akan mereview materi sebelumnya, materi bab 2, yaitu apa ayo? Iya, betul, materi tentang hobiku. Teman-teman, dalam buku teman-teman ada beberapa pinyin yang nadanya salah, yang kurang tepat. Laoshi sudah memberikan kosakata pinyin yang benar pada video pembelajaran Laoshi kemarin. Sekarang Laoshi ingin mengajak teman-teman membuka buku teman-teman, kita ralat bersama-sama ya, dibetulkan agar di kemudian hari untuk kedepannya teman-teman tidak salah nada lagi, oke? Dan dapat melafalkan dengan tepat karena nadanya sudah diberitahu nada yang benar yang mana. Oke, kita lihat ya. Nomor 2 yaitu bernyanyi. Dalam buku teman-teman nadanya 1-4. Yang betul adalah 4-1. Jadi changge bukan changge tapi changge. Kemudian kosakata nomor 4 sepak bola yaitu yang benar nadanya jojo ya 22 bukan 23 tapi 22. Oke. Kemudian nomor 5 basket talanjo. Nadanya Jo di buku teman-teman ini kurang tepat. Yang betul adalah nada 2 ya. Jadi yang merah-merah ini yang perlu teman-teman cermati di buku teman-teman yang perlu teman-teman betulkan. Lanjut ya. Di nomor kelima ini teman-teman, di buku teman-teman Hansennya ada yang kurang tepat yaitu tanya itu. Tanya di buku teman-teman artinya tak besar. Ya, itu kurang tepat. Yang betul adalah tak memukul yang ada di PPT Laoshi. Cara menulisnya sudah Laoshi berikan di PPT ya. Ini tinggal diikuti. Kemudian nomor 6, kemarin di penugasan banyak sekali yang salah. Yang benar adalah nadanya 4-4 ya teman-teman. Cuo cai, bukan cuo cai tapi cuo cai. Lanjut nomor 10 yaitu nadanya 22, bukan 3-4, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti Laoshi mereview bab 2. Teman-teman sudah membetulkan kan nada-nada yang kurang tepat dalam buku teman-teman. Kita sekarang lanjut ke bab 3. Tentang sistem pelafalan Hanyu Pinyin. Pelafalan Hanyu Pinyin adalah suatu cara pengucapan huruf dalam bahasa Mandarin. Jadi, Pinyin merupakan huruf alfabet yang digunakan untuk membantu kita membaca Hanzi. Contohnya seperti wo, ni, ta. Bentuk penulisan Pinyin berupa suku kata disebut injie. Cara penulisan injie tidak seperti suku kata yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Setiap suku kata dalam tulisan injie terdiri dari 3 bagian, yaitu konsonan, vokal, dan intonasi. Huruf konsonan dalam bahasa Mandarin ada 21. Nah, di sini bacanya bukan B, P, M, F, D, bukan ya teman-teman. Tapi huruf B sampai F ini dibantu huruf vokal O, jadi bacanya B dibaca P. P dibaca P tapi ada aspirasinya. Ya. Jadi O, Po, Mo, Fo. Kemudian huruf D sampai H ini dibantu huruf vokal E, bukan E ya, tapi E. Nah, bacanya jadi te, the, ne, le, ke, he. Lanjut ya. Kemudian huruf vokal yunmu dalam bahasa Mandarin itu
huruf vokalnya sama seperti huruf vokal dalam bahasa Indonesia, ya, A, I, W, O juga. Tetapi ada ketambahan ini, huruf U ada titik duanya. Nah, cara melafalkannya ini, teman-teman, yaitu teman-teman seperti ngomong U, mulutnya seperti mau ngomong U, tapi teman-teman ngomongnya I. Jadi, contohnya seperti ini, teman-teman. U. Gak usah ulangi ya. U. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ya, teman-teman. Oke, ada shengtiao. Nah, intonasi. Dalam bahasa Mandarin ada 4 nada. Nih, teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Nada pertama yaitu nada tinggi. Kalau dalam do, re, mi, fa, sol, itu nadanya ada di nada kelima. Nada nih, nadanya datar. Contohnya ya, ma gitu. Enggak meliuk-liuk, nadanya enggak ma, enggak gitu. Tapi ma. Kemudian nada kedua itu nadanya naik, teman-teman. Dari nada ketiga ke nada kelima. Contohnya ya, ma. Oke, paham? Sekarang nada ketiga. Nada ketiga ini dari nada kedua turun nada ke satu, kemudian naik nada keempat. Ya, seperti kayak dangdut gitu, teman-teman. Ada cengkoknya gitu. Jadi, pelafalannya seperti ini. Ma. Oke, paham teman-teman? Lanjut ya. Kemudian nada keempat itu dari nada 5 ke nada 1. Seperti nadanya turun seperti dibanting gitu, teman-teman. Kayak ma, contohnya seperti itu. Kemudian teman-teman, bila teman-teman ingat tugas praktek teman-teman kemarin, Lause mengingatkan apabila teman-teman melakukan pelafalan, intonasinya itu jangan sampai salah. Nadanya jangan kebalik. Karena kalau nadanya kebalik, nadanya salah, artinya bisa beda. Nih, contohnya di sini teman-teman. Ma, artinya ini mama, ibu, mami, mom. Tapi kalau teman-teman ngomongnya, melafalkannya, nadanya menggunakan nada ketiga, ma, itu artinya kuda, teman-teman. Kalau teman-teman melafalkan dengan nada keempat, ma, artinya memaki, marah-marah. Nah, kan maknanya jadi berubah kan, teman-teman. Artinya jadi berubah. Makanya Lause selalu ingatkan teman-teman, perhatikan shengtiaonya, perhatikan nadanya. Karena ketika beda nada, artinya nanti bisa berbeda. Oke? Paham ya, teman-teman? Sekarang kita lanjut nih. Nah, pelafalan konsonan. Seperti di PPT yang sebelumnya, Lause sudah melakukan pelafalannya sekilas. Sekarang kita latihan yuk. PPMF dibantu huruf vokal apa teman-teman? O, ya betul. O bacanya PO dibaca po. PO dibaca po. Mo dibaca mo. Fo dibaca fo. Kemudian huruf D sampai H ini dibantu huruf vokal E. Bukan E ya, tapi E. DE dibaca T. TE dibaca THE. GE dibaca KE. KE dibaca KE. H dibaca HE. Jadi teman-teman, huruf P, T, K, teman-teman ingat, itu selalu ada H-nya. Oke, ada H. Nah, cara melafalnya gimana loh supaya tidak salah? Seperti ini teman-teman. Po ya tidak ada anginnya, tapi kalau PO ada anginnya. Po. Nah, ya ada aspirasinya dari mulut teman-teman. Po. Kemudian DE ya. Te. Kalau TE te. Kemudian GE ke. Kalau KE ke. Seperti itu ya teman-teman. Ada aspirasinya, ada anginnya yang keluar. Po, te, ke, seperti itu. Kalau BO dibacanya nggak ada anginnya. Po, kemudian DE te, GE ke, seperti itu. Oke, paham teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Kemudian konsonan berupa patah. Ini khusus juga nih. ZHI dibaca C. Ya, C ini C tidak ada anginnya.
Kalau CHI dibaca C, itu ada anginnya. Ya teman-teman. Diingat-ingat, kalau Z dibacanya depannya pakai C. Kalau C, tulisannya C, dibacanya pakai J. Terus kalau S tetap, cuman kalau I berubah menjadi E, sh. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian jika diubah vokalnya, maka cara pengucapannya mengikuti suara vokalnya. Contohnya, ditulis ZHA dibaca ca. Ditulis CHA dibaca ca. Ada anginnya juga ya. Seperti yang pelafalan konsonan tadi. Terus SHA tetap dibaca sha. Oke, kita lanjut. Tabel suara palatal. Nah, ini contohnya seperti di buku teman-teman ini sama ya. Kemudian kita lafalkan sebentar ya. ZHA ca, CHA ca, SHA sha. Kemudian cai, cai, shai, seperti itu. Kemudian ada chow, chow, show. Oke. Kita lanjut. Nah, konsonan bersuara I atau dental. JI dibaca ci. Ya ada anginnya ya, ci biasa. Kalau XI, JI dibaca ji. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian XI dibaca si. Ya, si. Kelompok suara I tetap dibaca I. Kata AN dibaca N. Contohnya, JIAN. Ya, Jian. Ini bukan Jian bacanya, salah teman-teman. Yang betul apa tadi? Jian. Ya. Kalau J bacanya pakai C. Kalau Q dibaca pakai J. Ya, ada anginnya. J. Kalau C itu J ini ya, teman-teman. Oke. Kemudian kelompok suara E. ZI dibaca Z. Ya. Kemudian CI dibaca Z. Sama seperti yang di slide sebelumnya. Huruf C ini ada anginnya ketika dilafalkannya. Kalau Z tidak ada ya teman-teman. Ya, langsung ulangi ya. ZI dibaca Z. CI dibaca Z. Z ada anginnya, oke? Kemudian SI dibaca S. Oke? Paham ya teman-teman? Nah, jika diubah vokalnya, maka cara pengucapannya mengikuti suara vokalnya. Contohnya, ZI, Z, CI, C. Kemudian S. Oke, lanjut ya. Zai, cai, sai, zan, can, san, zhang, chang, sang, zhao, cao, sao. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut. Sudah ada jawabannya teman-teman. Oke, kita sama-sama aja yuk. Latihan membaca ya bersama Lause ya. GE dibaca, ya betul. Ke, nggak pakai angin ya. KE tulisannya ke, KE, nggak pakai angin, nggak bukan ke. Oke. O dibaca, PO dibaca, po, ada anginnya. Tulisannya PHO, yang ada aspirasinya, ada huruf H-nya. Kemudian siang dibaca, siang, ya tulisannya X dibaca S. Kemudian Chang tetap ya. Yang berubah hanya depannya. Jadi Chang ada J-nya. Jadi kalau ditulis J. Kalau dilafalkan tetap ada aspirasinya. Kemudian nomor 5, Chong dibaca CHONG, Chong. Ya, tidak ada anginnya loh ya. Kemudian QI, G dibaca G ya. JI. Kemudian TA, THA dibaca THA, ada anginnya. Jadi THA.
Kemudian yang ke-8 ada shi, dibaca shi. Ini maaf teman-teman, Lausha salah ketik. Nomor 8 harusnya SHE jawabannya ya. Kemudian nomor 9. JIAN dibaca Cien. Ya, betul. Kemudian nomor 10. Jiang dibaca Jiang pakai C. Oke, teman-teman. Lausha punya sesuatu. Nah, yaitu tugas 3. Tugas 3 ini dikerjakan di kertas, teman-teman. Soalnya ditulis, jawabannya juga ditulis ya. Kemudian dikerjakannya di kertas sudah tadi. Ditulis nama nomor kelas di lembar kerja kalian itu. Kemudian diupload ke siswa media, teman-teman. Lausha meminta tolong siswa media, teman-teman, itu namanya diubah. Jadi yang pertama nomor absen, kemudian nama panjang teman-teman. Oke, nomor absen, kemudian nama panjang teman-teman. Nah, teman-teman, kelas kita hari ini sudah selesai. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau belum paham, teman-teman dapat WA Lausha. Oke, boleh tanya ke Lausha. Lausha ini seperti apa? Lausha saya masih bingung, boleh teman-teman tanyakan. Lausha akan membantu teman-teman sebisa Lausha. Oke, kita akhiri kelas kita hari ini. Teman-teman tetap jaga kesehatan, banyak makan, banyak minum vitamin, jangan lupa tidur yang cukup. Jangan main terus ya, belajar jangan lupa. Oke, 谢谢同学们，再见。